Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rahmat Amdani, dengan nomor NIM 0519290021, jurusan atau prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah basis data, yaitu membuat database terdistribusi. Baiklah, pertama saya jelaskan dulu apa itu database terdistribusi. Database terdistribusi adalah cara di mana antara dua komputer itu bisa berbagi database atau sharing database secara real time gitu. Jadi dua PC atau dua monitor itu dihubungkan dengan database-nya dihubungkan melalui jaringan atau alamat IP gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan dengan metode master to master. Tanpa berlama-lama saya akan coba praktekkan. Di sini saya sudah punya Ubuntu server ya. Di sini saya sudah punya Ubuntu server yang sudah saya remote menggunakan putih. Dan kemudian saya akan gunakan database, satu database saya gunakan di Ubuntu server ini, dan database lainnya adalah dari komputer ini sendiri, yaitu menggunakan SAM. Oke, jadi topologinya komputer ini sendiri atau komputer host ini akan berperan sebagai master 1 dan komputer Ubuntu server akan berperan sebagai master 2. Oke. Pertama, kita perlu melakukan konfigurasi atau men-setting pada bagian master 1, yaitu komputer host. Pertama, kita perlu buka dulu file yang namanya my.ini. Kita bisa klik config, kemudian klik my.ini. Oke, ini dia. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa cari di MySQLD pada bagian server ID 1 di sini. Di sini bisa kita tambahkan script. Yang pertama yaitu bisa kita tambahkan, kita buka komentar yang ini. Lalu kita tambahkan script. Kayak saya copy saja di sini. Saya copy di sini. Oke. Sini. Nah, di sini nama database-nya nanti akan kita buat master to master gitu ya, master to master gitu. Nah, selanjutnya pada bagian ini sudah. Selanjutnya kita coba merestart kembali MySQL dari master 1 ini. Kita coba stop, kemudian start lagi. Oke, tidak ada masalah. Oke, tahap selanjutnya kita perlu pergi ke konsol dari MySQL ini. Kita bisa pergi ke sini langsung, admin. Oke, di sini MySQL-nya sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa jalankan perintah-perintah menggunakan konsol yang di bawah sini. Kita bisa jalankan perintah. Yang pertama yaitu kita bisa buat dulu user baru. Kita beri nama di sini master 1 dengan passwordnya master 1 juga. Kemudian kita enter, atau kita control enter untuk execute. Ya, di sini sudah dibuat master 1 usernya. Kemudian kita berikan izin ya. Kita beri kepada master 1, control, kemudian enter ya. Sudah. Selanjutnya kita flush semua perizinan dari master 1. Oke, sudah. Terakhir kita coba flush tables with read
log. Ini enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba lihat status dari masternya. Oke. Ya, di sini sudah ada status masternya dengan posisi 786 gitu ya. Oke, sini sudah terlog. Sekarang kita pergi ke Ubuntu server ya. Kita pergi ke Ubuntu server. Kemudian kita cari file mysqld.conf ya di cd etc mysqld ls, kemudian cd mysql.conf.d ls, lalu kita edit file mysql nano mysql.conf cnf. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, pada bagian bawah mysqld itu kita bisa mengisikan ini. Kita bisa isikan seperti ini ya. Server ID 2, block bin mysql bin, auto increment 2, dan nama database-nya adalah master underscore master gitu. Kemudian jangan lupa di save. Jika sudah, kita restart kembali MySQL pada Ubuntu server ini. System.ctl restart MySQL. Tunggu sebentar. Oke, sudah di restart. Selanjutnya kita masuk ke MySQL dari Ubuntu server ini. Caranya MySQL dulu, MySQL -u root root MySQL -u root MySQL -u root server ID 2 salah katanya. Oke, berarti coba kita nano lagi, nano mysql.cnf. Sini kita ganti jadi 1 ya. Save, kemudian ulangi restart kembali MySQL-nya. Oke, clear MySQL -u root no variable server MySQL server ID MySQL 1. mysqld.cnf. Oke, ada kesalahan tadi ya. Saya salah menaruh konfigurasi ini. Konfigurasi ini seharusnya diletakkan di mysqld.cnf, bukan di mysql.cnf ya. Oke, di sini kita sudah buat konfigurasinya. Selanjutnya kita save, lalu kita restart kembali MySQL. Oke, jika sudah, kita masuk ke MySQL-nya, MySQL -u root gitu ya. Selanjutnya kita akan buat user baru ya, seperti sebelumnya. Mungkin kita samakan saja, create user user master. Anggaplah di sini misalnya kita punya master 1, add master 1 add percent identified by master 1 juga. Kita enter. Sudah, user baru sudah dibuat. Kemudian kita grant replication slave on bintang titik bintang to master 1 add percent. Selanjutnya flush
privilege. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, pada MySQL host ya yang di SAM, kita perlu menjalankan perintah-perintah berikut ini. Pertama yaitu change master to salah mungkin. Change master to Oke, sebentar kita coba begini. Kemudian kita paste di sini. Ya, di sini sudah jalan ya. Tapi ada kesalahan, saya lupa membuat ininya. Kita edit, kita masukkan IP dari komputer ini ya, Ubuntu server. Kita isi dulu sebentar. If config. Oke, di sini kita masukkan IP dari Ubuntu server yaitu 10.253 ya, 10.253. Kemudian master usernya master 1, passwordnya adalah master 1. Oke, sudah. Kemudian kita belum melihat status live-nya ya. Sebentar. Show master status. Kita coba di sini MySQL menu root show master status. Nah, di sini kita dapat informasi posisi 878 ya. 878 dengan MySQL bin-nya yaitu 00001 ya, betul, 0001. Oke, sudah, kita go ya. Langkah selanjutnya kita akan coba di bagian Ubuntu servernya lakukan hal yang sama. Tapi sebelum itu kita harus unlock dulu. Kita dos semua tabel-tabelnya. Oke, berhasil unlock. Oke, lanjut ke Ubuntu. Pada Ubuntu kita akan coba jalankan perintah master to master host sama dengan 192.168.10 IP dari komputer host ya, IP dari komputer ini, yaitu kita lihat dulu IP-nya 192.168.10.254 ya, 192.168.10.254. kemudian koma master user sama dengan master 1 juga, master 1, kemudian master password sama dengan master 1 juga passwordnya, kemudian master log file sama dengan MySQL yang di sini ya, master show master slave-nya. Kita coba cek dulu show master status di sini. Oke, MySQL bin 111.0.000.1 gitu ya. MySQL bin dot 0.0.0.0.1. Lanjut.
master log post sama dengan nomor posisi dari si master yang ada di sum ya, yaitu 786 gitu. Oke, jika sudah langsung saja kita enter. Oke, berhasil. Sekarang di Ubuntu kita jalankan perintah start slave, dan di sum kita jalankan juga start slave. Berhasil. Oke, jika kita lihat ya, kita akan coba buat database baru di sini di Ubuntu, di sum. Kita beri nama master ya, yang sudah kita tentukan tadi. Kita enter ya. Nah di sini sudah ada master to master. Kita coba lihat di sini show databases. Nah di sini sudah ada master to master juga, padahal di Ubuntu server kita belum sama sekali membuat tabel, tapi sudah ada master to masternya. Nah terus kita coba tes. Pertama kita gunakan dulu use master database change. Coba kita lihat semua tabelnya itu masih kosong karena memang belum ada ya. Lalu kita coba buat, misalnya di sini kita coba buat tabel baru, users misalnya 3 kolom. ID, username, dan password gitu. Username-nya Fajar, passwordnya juga Fajar. Di sini 50, di sini 50. Di sini mungkin auto increment dan indeksnya primary key. Oke, benar. Kita save. Nah, ketika kita buat tabel di master to master, maka secara otomatis tabel tersebut akan muncul juga di Ubuntu server. MySQL-nya Ubuntu server. Kita lihat show tables. Nah, di sini sudah muncul. Tuh, kita lihat juga deskripsinya, describe users. Nah, ID, username, dan password. Di sini adalah deskripsi dari tabel yang kita buat di master yang ini ya, master sum. Jadi hasilnya sama, gitu. Artinya, ketika kita buat di sini, buat di phpMyAdmin-nya komputer host, dia otomatis akan di share atau direplikasi ke MySQL-nya Ubuntu server, gitu ya. Apapun yang terjadi perubahan antara kedua tabel ini, antara kedua database ini ya, Ubuntu server dan host, maka mereka akan saling menyampaikan perubahannya, begitu. Oke, mungkin itu saja seputar materi database terdistribusi yang bisa saya sampaikan. Hasil dari hasil dari praktek ini sudah berhasil ya. Kedua database ini sudah terkoneksi satu sama lain. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.